Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspitasari, mahasiswa jurusan PGSD PPG Prajabatan Gelombang 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memaparkan terkait UAS pemahaman peserta didik. Deskripsi tugas untuk UAS pemahaman peserta didik yaitu menjelaskan modul yang berisi pertama, teori belajar, kedua, teori perkembangan sosial, yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir, konsep asesmen dan pengukurannya. Berikut adalah identitas modul ajar yang saya gunakan pada UAS kali ini. Dilaksanakan di kelas 4, mata pelajaran IPAS, bab 5, cerita tentang daerahku, topik B, daerahku dan kekayaan alamnya. Pada modul ajar ini, saya menerapkan teori belajar konstruktivisme. Konsep pembelajaran ini merupakan adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya, di mana pembelajaran ini melibatkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran yang dirancang dalam modul ini menerapkan teori belajar konstruktivisme, di mana peserta didik bisa mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Dilihat dalam modul, yaitu memiliki pemahaman bermakna. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami kekayaan alam yang ada di daerahnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami keterkaitan pengaruh geografi dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Pada pelaksanaan pembelajaran, kita sebagai guru harus mengetahui kompetensi awal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi kekayaan alam di daerah tempat tinggal. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi cara memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak. Selain itu, ada profil belajar Pancasila yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, bergotong royong. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada modul ajar ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak video penjelasan kekayaan alam, peserta didik mampu mengetahui jenis kekayaan alam yang ada. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan proyek mencari tahu, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografi dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Teori konstruktivisme dalam modul ajar kali ini diterapkan dengan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan peserta didik dari pengalaman mengamati daerah tempat tinggalnya. Apakah mereka tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, ataupun lainnya. Kemudian cara pemanfaatan wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya ada teori perkembangan sosial, perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada, terkait norma-norma perilaku, kesopanan, dan lain-lainnya bagaimana anak tersebut dapat menyesuaikan dirinya. Indikator perkembangan sosial pada anak ada 5. Yang pertama, tenggang rasa terhadap orang lain. Yang kedua, bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, mudah berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, mengenal dirinya sendiri. Dan yang terakhir, mulai dapat berimajinasi. Pada modul ajar ini, penerapan bekerja sama dengan teman terdapat pada sintak 3, yaitu penyusunan rencana kerja, di mana peserta didik secara berkelompok berdiskusi terkait temuannya, kemudian merancang terkait hasil temuannya tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Tugas guru hanya memfasilitasi sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya.
Terdapat 3 aspek diferensiasi yang wajib kita ketahui. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya. Kemudian ada diferensiasi proses, yaitu strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa, yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dan yang terakhir, lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi lingkungan fisik sekolah dan kelas. Prinsip ini mengharuskan guru untuk memperhatikan kenyamanan dan keamanan siswa saat belajar di kelas. Diferensiasi konten gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Penerapan dalam modul ajar, yaitu peserta didik yang memiliki gaya belajar audiovisual, yaitu peserta didik difasilitasi dalam materi pembelajaran berbasis video dan foto. Pada gaya belajar kinestetik, guru memfasilitasi belajar dalam bentuk mencari misi, yaitu peserta didik harus mencari gambar yang sudah tersebar di dalam ruangan kelas, kemudian menempel pada papan yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian lingkungan belajar. Guru dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar dengan mengatur tempat duduk peserta didik. Misalnya, guru mengatur untuk berbentuk letter U ataupun berbentuk kelompok. Kemudian, kenyamanan baik itu ventilasi udara dan kebersihan ruang kelas. Terdapat 3 jenis asesmen yang saya terapkan dalam modul ajar ini. Yang pertama, ada asesmen diagnostik. Yang kedua, ada asesmen formatif. Dan yang ketiga, ada asesmen sumatif. Asesmen diagnostik yaitu pertanyaan pematik sebelum pembelajaran dimulai, di mana guru dan peserta didik melakukan tanya jawab sebagai tindak lanjut. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu penilaian proses, observasi sikap, performa berupa presentasi, keterampilan dan pengetahuan selama peserta didik melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir ada sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pembelajaran, yaitu dengan menggunakan soal evaluasi, baik itu pilihan ganda ataupun bisa berupa esai. Berikut adalah contoh asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu ada 2, yaitu non-kognitif dan kognitif. Berikut ada contohnya non-kognitif, di mana guru dapat menanyakan terkait kondisi keluarga peserta didik. Kemudian ada gaya belajar peserta didik dan minat belajar peserta didik. Asesmen ini ditanyakan terkait kesiapan peserta didik dalam melakukan pembelajaran pada hari itu, sehingga guru dapat memetakan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif, di mana guru memberikan sebuah pertanyaan terkait materi pembelajaran pada hari itu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya ada penilaian formatif, di mana guru menyajikan penilaian dalam berbentuk rubrik penilaian. Rubrik penilaian tersebut berisi tentang aspek-aspek yang akan dinilai kepada peserta didik, baik itu dalam segi afektif, kognitif, ataupun psikomotorik. Berikut adalah contoh penilaian formatif dalam berbentuk rubrik, di mana guru dapat menilai kemampuan peserta didik secara individu ataupun kelompok, di mana peserta didik itu dapat menyelesaikan pekerjaan secara mandiri ataupun secara berkelompok, kemudian dapat melakukan presentasi ataupun praktek. Selain itu, keaktifan peserta didik dalam melakukan presentasi, tanya jawab, ataupun menjawab soal-soal dari guru termasuk juga dalam penilaian formatif. Selanjutnya adalah penilaian sumatif, di mana guru melakukan penilaian sumatif yaitu di akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Disajikan dalam soal evaluasi dalam bentuk pilihan ganda. Soal evaluasi disesuaikan dengan level kognitif peserta didik itu sendiri, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selanjutnya yang terakhir ada rencana tindak lanjut, yaitu remedial dan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum memenuhi target dari tujuan pembelajaran. Kemudian pengayaan diberikan kepada peserta didik yang mempunyai nilai di atas rata-rata dan mencapai tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan terkait modul ajar yang memuat konsep teori belajar.
teori perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, dan konsep asesmen dan pengukurannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.